Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana summa atbahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir musholah al-hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada kesempatan malam ini yaitu tentang mudik ruhani. Kalau kita melihat tayangan televisi, mudik sudah mulai atau belum nih hadirin hadirat? Udah pada mulai macet. Mudiknya masih lama, 1 bulan 2 bulan tiketnya udah habis. Udah beli tiket belum, Mbak? Belum ke kampung berarti. Mudiknya belum mulai. 1 bulan 2 bulan udah habis tiket, bahkan harganya melambung pun dibeli tuh tiket. Melalui calo atau apa saja. Bahkan ketika dalam perjalanan, orang yang mudik itu dia nggak merasa capek. Betul betul tidak? Walaupun berjam-jam macet itu, kalau rumahnya di Brebes bisa 10 jam, 20 jam, padahal normal 5 jam, 8 jam, 7 jam. Ini bisa 15 jam, 20 jam. Mau ngapain? Mau mudik, mau pulang kampung, berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan orang yang dicintainya. Bahkan kita bisa belajar dengan ikan salmon. Ikan salmon ternyata mudik. Binatang yang mudik yaitu ikan salmon. Ikan salmon ketika ditelurkan dia menetas. Dia lahir. Itu di lahirnya itu di air yang tenang, air yang tawar, di atas gunung adanya. Ketika ikan salmon sudah agak besar, lompat langsung berenang melewati lautan lepas. Tapi hukum alamiah kita bisa lihat dalam tayangan di YouTube, life cycle salmon, bagaimana salmon berjuang, dia kembali lagi mudik ke tempatnya yang paling tinggi di gunung. Dia harus melewati arus air yang deras. Dia harus melewati yang melompat. Ternyata luar biasa, gunung bukan hanya 10 meter, puluhan meter, 30 meter, ada yang sampai lebih dari 40 meter. Tapi ikan salmon tetap dia berupaya untuk mudik. Harapannya apa? Pertama, tempat dia lahir di sana. Di samping harapannya regenerasi, dia produksi di sana. Nggak ada yang langsung berhasil sekali lompat, beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali lompat ke atas. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, ketika lompat tuh ikan salmon dikirain nyampe ke atas, melewati air, akhirnya ketangkep sama beruang, dimakan. Dimakan oleh elang. Orang mudik juga sama, kita lihat lebaran mudik fisik. Berapa banyak yang meninggal dunia? Banyak yang meninggal dunia. Tapi pertanyaannya, kapok nggak balik kampung?
Sungguh ada kebanggaan, kegembiraan ketika pulang kampung. Walaupun panas akan terbayar dengan seketika ketika jumpa dengan saudara. Ini yang makna silaturahim. Bahkan coba kita bayangkan kalau mau pulang kampung, itu udah jauh-jauh hari udah nyiapin perbekalan, betul atau tidak? Perbekalan, buat oleh-oleh, hadiah, kita bersedekah. Bahkan bukan hanya persiapan harta sebelum kita berangkat, fisik pun disiapkan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Pertanyaannya, itu mudik di dunia. Bagaimana? Apakah mudik ruhani, mudik yang sebenarnya sudah kita persiapkan? Kalau pakai patokan usia Nabi Muhammad meninggal dunia usia berapa tahun ini? Hadirin 63 tahun. Di sini ada nggak yang usianya 53 tahun? Ada? Ada, alhamdulillah. Mohon maaf. Kalau ada ini malam yang usianya 53 tahun, kalau ngikut Nabi Muhammad, berarti 63 tahun tinggal berapa? Tinggal 10 tahun, berarti tinggal 2 kali pilpres, Pak. Ustaz, usia saya sekarang usianya 62 tahun 11 bulan. Kalau usianya detik ini 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Ibarat main bola itu tinggal tunggu peluit panjang, tunggu malaikat Israfil. Saat saya usianya 65 tahun, alhamdulillah ada bonus. Ibarat main bola udah perpanjangan waktu. Dikirain perpanjangan waktu, Jerman lawan Argentina, adu penalti. Yang menang siapa? Jerman. Ini saya lihat juga ada nih bapak-bapak, ini kan keturunan Jerman. Tahu Pak Jerman, Ibu Jereng, Bapak Preman. Ini bisa kita lihat kembali, mudik ruhani semestinya sama dengan mudik fisik kita, mudik lebaran. Kita siapkan jiwa kita, mental kita. Jangan mentang-mentang Ustaz, usia saya masih muda. Banyak yang meninggal dunia usianya muda, betul atau tidak? Masya Allah, coba kita lihat banyak yang meninggal dunia. Anak muda sama kakek-kakek sama nenek-nenek beda tuh saat meninggal dunia, betul atau tidak? Kalau anak muda matinya ngetrek, mati, meninggal dunia. Narkoba, mati. Saya nggak pernah lihat nenek-nenek narkoba mati. Kakek-kakek ngetrek. Yang jelas hadirin hadirat, usia udah tentukan oleh Allah. Banyak orang yang baru lahir meninggal dunia, betul atau tidak? Ya Allah, kita tidak akan tahu kapan kita akan meninggal dunia. Artis aja udah keren, udah banyak uangnya meninggal dunia, masih belia. Alda Risma, terus siapa lagi? Nike Ardila. Meninggalnya nggak lebih dari 20 tahun, 18 tahun, 21 tahun meninggal dunia. Kakek-kakek baru tenar meninggal dunia. Itu dulu namanya Mbah Surip. Kenapa Mbah Surip meninggal dunia? Survei menyatakan bukan karena kebanyakan minum kopi, karena kebanyakan menggendong. Karena dia nyanyi tak gendong kemana-mana, akhirnya meninggal dunia. Walaupun rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diperkenankan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan, belum dicabut usia kita. Kalau orang yang mempersiapkan tadi mudik lebaran saja, dia siapkan fisiknya, dia siapkan ruhnya, jiwanya untuk persiapan. Orang yang terbiasa untuk mempersiapkan dirinya untuk mudik rohani, dilumuri ucapannya, lisannya selalu ibadah. Betul apa tidak? Makanya ada nyanyian ibu-ibu tuh. Ini ibadah, itu ibadah,
di mana-mana ada ibadah, semuanya karena yakin Allah masih memberikan kita usia panjang. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun. Pada akhir ayat Allah telah tegaskan umumnya manusia dikasih harta, jabatan, kenikmatan dunia, mereka lupa bahwa hidup di dunia cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih utama. Tadi kalau orang yang berpikir mudik rohani ada sikirnya, tadi ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Kalau kita mengendarai mobil lewat Bekasi, lewat Jakarta karena macet, jadi berubah tuh liriknya. Di sini macet, terus apa Bu? Di sana macet, di mana-mana pada macet. Ibu-ibu sering ngutang, diganti liriknya, di sini ngutang, di sana ngutang, bajunya pada. Jadi yang sangat penting hidup di dunia cuma sebentar. Sudahkah kita persiapkan fisik kita, ruh kita, harta kita, bersedekah, bersilaturahim. Bulan Ramadan diingatkan ada kewajiban yang wajib kita tunaikan sebagai umat Islam. Baik kita merdeka, baik yang baru lahir, yaitu dengan menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Karena dengan zakat fitrah itu disebut menurut Ibnu Rushd yang namanya zakatun nafs, yang artinya badan ini perlu disucikan. Dengan apa? Yaitu mengeluarkan zakat sesuai dengan harga pokok, makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau Nabi berzakat dengan kurma, dengan gandum, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'irin. Rawahu Bukhari. Nabi mewajibkan kepada kita bayar zakat satu sok tamar korma. Makanan kita bukan korma, makanan kita apa hadirin hadirat? Hah? Nasi, beras. Jadi memang nasi, tapi bahannya beras dulu baru dimasak. Tapi ingat, bukan hanya badan kita, organ tubuh kita disucikan, harta kita juga hendaknya disucikan untuk persiapan kita mudik rohani. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah harta kita sudah bersih atau tidak. Coba kita renungkan, saat kita punya pertanian biasanya panen, kenapa akhir-akhir ini gagal terus? Yang perlu kita renungkan, evaluasi, apakah kita sudah tunaikan zakat. Boleh jadi kita belum bayar zakat, lalu Allah menguji. Saat kita memiliki kendaraan mobil, kita pakai di tempat parkiran ada penjaganya. Padahal mobil yang lain juga banyak yang lebih bagus dari mobil kita. Kenapa mobil kita yang hilang? Kita boleh jadi tidak harus menyalahkan tukang ngambil, maling di kerjaannya. Kita doakan aja dapat hidayah. Cuma yang perlu kita renungkan, sudahkah bersih harta kita? Mengeluarkan zakat tidak harus di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri betul di bulan Ramadan, penunaiannya sebelum khotib turun dari mimbar atau sebelum kita sholat selesai itu sudah bayar zakat. Kalau sudah selesai sholat, paman addaha qabla sholat faya zakatun maqbulah, maka diingatkan dinilai sebagai zakat fitrah kalau sebelum sholat Idul Fitri. Waman ada ba'da sholat wa ya shadaqatun minas shadaqah, wa ya shadaqah minas shadaqah, dinilai sebagai sedekah yang biasa. Kalau kita